Pembalap Repsol Honda Marc Marquez dipastikan absen pada seri pembuka MotoGP 2021 di Qatar akhir pekan ini. Absennya Marquez di Qatar menyusul keputusan medis untuk melanjutkan pemulihan cedera tulang humerus kanannya. Marc Marquez, bersama tim medisnya dari Rumah Sakit Ruber Internasional, menganggap bijaksana untuk tidak kembali mengikuti kompetisi akhir pekan ini di Qatar, demikian pernyataan resmi tim Repsol Honda, pada Senin tanggal 22 Maret kemarin. Peninjauan tim medis yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna, dan Ignacio Roger de Ona, 15 pekan setelah bedah terhadap pseudoartrosis tulang humerus kanan yang terkena infeksi, mendapati bahwa respon klinis yang baik, setelah Marquez melanjutkan latihan intensifnya. Akan tetapi, meninjau periode waktu dan kondisi konsolidasi tulang Marquez, dokter menyarankan agar Marquez tidak buru-buru kembali ke trek setelah cukup lama tidak aktif membalap. Dokter berdalih keputusan itu bisa menghindari resiko terhadap tulang humerusnya. Setelah peninjauan terakhir dengan tim medis, para dokter menyarankan saya hal paling bijak adalah tidak ambil bagian di GP Qatar, dan meneruskan rencana pemulihan yang kami jalani dalam beberapa pekan, ujar Marquez. Saya akan senang berpartisipasi di balapan pembuka kejuaraan dunia ini, tapi saya akan harus melanjutkan tugas agar bisa memulihkan kondisi optimal yang memungkinkan kami kembali ke kompetisi, katanya. Tim Repsol Honda tidak memberikan detail berapa lama Marc akan menjalani masa pemulihan yang tersisa. Marquez akan kembali menjalani cek medis pada tanggal 12 April sehingga kemungkinan besar ia juga akan melewatkan balapan kedua di Doha pada tanggal 4 April nanti. Jika terpaksa, KTM siap bujuk Dani Pedrosa comeback ke MotoGP. Peluang membawa Dani Pedrosa kembali berlomba diucapkan langsung oleh tim manajer KTM, Mike Leithner. Saat ini, Dani Pedrosa masih berstatus sebagai test rider atau pembalap penguji untuk KTM. Dani Pedrosa bekerja sama dengan mantan pembalap MotoGP lainnya, Mika Kallio, untuk tugas menjajal motor KTM R16. Bedanya, Kallio menjadi pilihan utama KTM ketika berbicara dengan jatah wildcard di MotoGP. Kallio juga menjadi pembalap pengganti KTM ketika ada salah satu pembalap yang cedera, atau bahkan ditendang seperti Johan Zarco pada 2019. Bukannya KTM pilih kasih, Pedrosa memang tidak ingin kembali membalap setelah memutuskan pensiun pada 2018. Akan tetapi, Kallio saat ini sedang diterpa masalah yang membuatnya mungkin tidak akan bisa bertugas dalam waktu dekat. Mika Kallio mengalami cedera setelah terjatuh dari motor dalam balapan di atas es di kampung halamannya, Finlandia. Leithner pun membuka peluang bahwa KTM bisa membawa Pedrosa kembali berlomba jika diperlukan. Memang benar Kallio cedera. Jika kami membutuhkan seorang pembalap, akan selalu ada solusi yang bisa diambil, ucap Leithner, dikutip dari Speedweek. Bagaimanapun, kami berharap tidak akan membutuhkan Dani untuk berlomba. Kalau tidak ada cara lain, kami akan bicara dengan Dani. Tapi untuk saat ini hanya sebuah hipotesis, katanya menambahkan. Pedrosa mendapat kredit atas keberhasilan KTM, dalam mengubah motor KTM R16 menjadi motor yang kompetitif. Musim lalu, KTM sukses mencatat berbagai pencapaian penting seperti pole position pertama dan kemenangan pertama di MotoGP. Menariknya, seluruh kemenangan diraih oleh dua pembalap yang tergolong baru, yaitu Miguel Oliveira dan Brad Binder. Oliveira bahkan sukses menjadi pemenang dua balapan. KTM juga membuktikan bahwa R16 juga cukup konsisten dengan performa Pol Espargaro. Espargaro memang tidak pernah meraih kemenangan, tetapi dia tampil lebih konsisten hingga finish di peringkat yang lebih tinggi. 5 hasil podium membuat Pol Espargaro mengakhiri kompetisi di peringkat kelima pada klasemen akhir.